Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinuski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial malam Jumat kali ini kita akan ngebahas lagi, menceritakan kepada kalian cerita seram paranormal experience. Yang mana cerita yang satu ini yang akan kita bawakan di episode malam Jumat kali ini nggak kalah seremnya daripada cerita yang kemarin guys. Sangat-sangat serem, ngeri banget. Nah jadi di sini ada sebuah cerita dari seseorang yang mana seseorang ini mempunyai teman yang mana temannya itu dirasuki 8 ekor jin. Baru tau lah aku jin itu ekor. Iya, tahu. Ya kalau nggak ekor ya apa? Iya, bener. Iya kan jin toh, bukan manusia toh. Masa sebuah. Masa sebuah benda dong. Iya. Masa seutas tahu. Masa seonggok Enggak? seonggok 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 gitu. seonggok itu gini gitu loh guys. Kalau kita salah boleh jadi ya guys ya. Ya paling bener seekor sih. Ya paling masuk. Soalnya kan jin itu beda-beda guys. Bentuknya ya macam-macam lah. Dan daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Dan langsung aja kita ceritakan ceritanya. Di sini judulnya adalah seorang gadis yang dirasuki 8 ekor jin guys. Gak nanggung-nanggung ya guys ya, 8 langsung loh guys. 8 loh guys. 8 itu termasuk anaknya guys. Jadi jinnya ini beranak pinak di dalam tubuhnya si wanita itu. Ngeri ya guys ya. Usutnya usut, nggak semua orang bisa memiliki, melihat atau bahkan berkomunikasi dengan jin guys. Nah jadi di sini ada seorang gadis asal Malaysia yang berinisial H, kita samarkan ya namanya, yang mana dia ini membagikan cerita atau kisah horor temannya berinisial A yang itu sangat-sangat mengerikan tentang pengalamannya saat menghadapi gangguan jin guys. Udah gitu tambah iblis lagi. Konon banyak ustadz yang udah berusaha menyembuhkan temannya si Mbak H ini, tapi ternyata semuanya gagal karena konon dulunya nenek moyangnya si sahabatnya itu bersekongkol dengan jin guys, iblis. Jadi itu susah gitu guys untuk menghilangkannya karena ya udah apa ya, itu Turun temurun gitu ya. ya. Dan juga bisa dibilang itu perjanjiannya perjanjian darah guys, gak mainan gitu. Dan lalu bagaimana nasib si A ini setelah usahanya untuk mengusir jin itu nggak berhasil? Simak yang berikut ini. Siap merinding bareng. Suka menyendiri dan berjalan di tengah malam guys. Intinya dia suka yang sepi-sepi, yang sunyi-sunyi. Usutnya usut, si A ini dikenal udah memiliki keanehan sejak dia kecil guys. Konon dia ini bisa melihat makhluk halus dan terkadang sulit membedakan antara hantu dan manusia guys. Ini manusia apa setan ya? Ini malah lebih serem ya. Bukan tanpa alasan menurut si A ini, rupa dan bentuk jin itu kurang lebih sama aja dengan manusia guys. Tapi ya wallahualam ya. Usutnya usut, setelah masuk universitas, si A ini nggak punya banyak teman guys, temannya sedikit. Dan selain itu juga dia lebih banyak menyendiri. Dan anehnya terkadang dia malah jalan-jalan di tengah malam tapi nggak terjadi apa-apa guys. Konon saat jalan-jalan di tengah malam, si A ini mengaku nggak sendirian. Padahal sebelum pamit keluar kos-kosan, si H ini melihat A itu dia sendirian guys, nggak sama siapa-siapa. Si A ini mengaku punya banyak teman, dan kalaupun ada yang mengganggu, teman-temannya itu yang akan melindunginya guys. Teman-teman tanda kutip ya guys ya. Selalu gelisah dan marah saat pulang ke rumah. Lah kok ngamuk? Ternyata yang dimaksud teman oleh si A ini adalah jin-jin yang ada di dalam tubuhnya. Pantas aja si A ini suka menyendiri dia. Dan konon si A ini sendiri nggak tahu menau kenapa jin-jin itu bisa mengikutinya guys. Aku ngesir mbak karo kowe. Kemanapun dia pergi, apapun yang dilakukan tuh diikuti terus. Ya namanya juga bersarang di dalam tubuh ya. Konon si A ini sebenarnya nggak ngerti guys, apa sih maksud dari jin-jin itu. Kenapa mereka selalu mengikutinya, kenapa mereka ada di tubuhnya. I have no idea gitu kata mbaknya. Jin-jin itu mereka adalah keturunan iblis yang akan selalu menjerumuskan manusia guys. Kan mereka butuh teman di neraka. Iblis itu nggak rela kalau manusia masuk surga guys. Jadi ya
disesat-sesatkan terus gitu. Makanya kita itu harus imannya kuat ya guys ya. Serem guys. Tapi si A ini menganggap normal kondisinya yang selalu menyendiri itu dan ditemani dengan jin-jin itu guys. Iya, malah ditemani gitu ya. Malah ditemani iya, gitu. malah nyaman gitu loh. Nah. Kan ini memanfaatkan, jadi jinnya ini oh gitu aja, nanti kan kita jadi temannya gitu. Bisa jadi. Singkat cerita, liburan semester udah dimulai. Si A ini pun pulang kampung guys, kembali ke rumahnya. Dan usutnya usut, ketika si A ini pulang ke rumah, dia ini selalu marah-marah dan juga gelisah guys. Kayak enggak nyaman aja gitu, sumpek gitu loh guys, karena efek jinnya ya. Iya, sifat itunya. Dan ternyata tanpa sepengetahuan si A, ibunya ini melakukan ruqyah selama berbulan-bulan diem-diem ya. Konon karena rumahnya ini udah dipagar ruqyah, teman-temannya si A ini merasa panas dan juga tersiksa sepanjang hari guys. Karena itulah si A ini jadi sulit tidur, badannya panas, dan kalau bangun pagi itu dia selalu marah-marah guys, mencak-mencak. Ibunya kemudian memutuskan untuk membawa si A ini ke sebuah pusat penyembuhan Islami di kotanya guys, dibawa ke Pak Ustadz gitu. Niatnya mau diruqyah guys. Mengaum seperti singa, we got the eye of the tiger. itu macan ya, singa kan lion. Bener. Gitu ya guys, nggak mirip kucing guys, kucing ngamuk ini. Usutnya usut, setelah mendaftar, si A ini disuruh untuk melakukan tes psikologi guys, dan hasilnya si A ini ternyata sadar dan dia nggak mengalami gangguan jiwa apapun. Dari segi mentalnya sehat ya guys ya. Kemudian si A ini disuruh untuk mengisi formulir yang berisi ciri-ciri orang yang kena gangguan makhluk halus guys. Si A ini ternyata nggak tahu tentang hal itu, tapi petugas memberitahukan hal itu kepada ibunya. Setelah itu kemudian si A ini disuruh ke ruangan sebelah. Di sana ada seorang ustadz yang udah bersiap untuk mengobati si A ini. Usutnya usut, ustadz pun mulai membaca ayat-ayat Al-Quran guys. Biasanya kalau udah dibacakan ayat-ayat seperti itu, orang yang kesurupan itu akan nangis guys. Tapi si A ini nggak nangis dia. Si A ini justru malah mengaum seperti singa. Malah lebih parah ya. Malah serem. Ketika ditanya Pak Ustadz, si A ini mengaku kalau jin yang ada di dalam tubuhnya itu marah-marah karena kesakitan yang luar biasa guys. Setelah si A ini sadar lagi, si Ustadz bilang kalau masih ada benda goib yang ada di dalam tubuhnya si A guys. Masih ada yang tertinggal. Karena pada saat itu hari udah sangat malam, si Ustadz berjanji akan melakukan ruqyah di rumahnya si A keesokan harinya selepas Isya guys. Singkat cerita, si Ustadz itu berhasil mengeluarkan 8 ekor jin yang bersarang di dalam tubuhnya si A ini guys. 8 ya guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Konon jin yang ada di dalam tubuhnya si A ini udah sayang banget sama si A sejak si A ini masih kecil. Dan yang paling mengerikannya lagi adalah jin-jin itu bahkan udah beranak pinak di dalam tubuhnya si A ini sampai jadi 8 ekor guys. Dan setelah itu si Ustadz ini meminta mereka untuk pergi dari dalam tubuhnya si A. Kayak bita juga ayam. Tapi sebelum itu si Ustadz ini mengislamkan mereka jin-jin itu sebelum mengantarkan mereka ke Mekah. Tapi itu malah menjadi awal yang menyiksa untuk keluarganya si A guys. Ternyata setelah 8 jin itu keluar dari tubuhnya si A, iblis marah besar. Empunya marah guys, berdialog dengan iblis. Usutnya usut, si iblis merasuki tubuhnya si A dan mengancam akan membunuh keluarganya karena dia telah melanggar janji. Dan ternyata sebelum ada keluarga A yang sekarang, usutnya usut, nenek moyang mereka yang ada di zaman dulu banget bersekongkol dengan jin guys. Ada perjanjian dengan iblis. Dan seperti yang kita bilang di awal-awal tadi, perjanjiannya ini nggak mainan, ngeri banget, yaitu perjanjian darah. Dan konon ketika si Ustadz membaca ayat-ayat Al-Quran, si A ini nggak menangis dan nggak mengaum seperti biasanya guys, seperti sebelumnya. Tapi ini ngeri sih, si A ini hanya tersenyum sinis guys. Kayak nyepelekan gitu. Iya, bagiku lebih serem banget. Kemudian setelah itu si Ustadz ini menanyakan siapa dia, siapa si iblis itu. Tapi bukannya dijawab, si A ini malah terus-terusan ketawa guys. Si iblis yang ada di dalam tubuhnya si A ini memandang rendah si Ustadz guys, kayak menyepelekan gitu. Tapi ketika si Ustadz ini membacakan ayat suci yang paling ampuh, barulah si A ini teriak kesakitan dan sesekali tersenyum sinis. Kemudian setelah itu si Ustadz ini kembali bertanya kepada makhluk yang ada di dalam tubuhnya si A itu guys. Setelah tertawa, si A ini memandang Ustadz dengan tatapan yang tajam dan mengatakan
mengatakan, "Aku iblis laknatullah." Usutnya usut, setelah melakukan ruqyah tanpa lelah dan kemauan dari A sendiri untuk melepaskan diri dari pengaruh makhluk halus, akhirnya iblis yang ada di dalam tubuhnya si A ini berhasil dikeluarkan. Konon si A ini bilang kalau iblis itu keluar melalui ubun-ubunnya. Saat badan iblis ini keluar separuh, sosoknya itu besar dan tegap. Si iblis itu kemudian mengembangkan sayapnya dan lalu pergi. Berarti kayak di gambar-gambar itu. Oh, oke. Merah, ada tanduknya, terus ada ekornya. Usutnya usut, bukan hanya iblis yang berhasil dikeluarkan, guys. Konon si A ini juga memuntahkan 5 buih putih. 5 buih putih itu ternyata adalah anak-anak iblis. Si Ustadz bilang kalau si iblis itu nggak akan pernah lelah untuk mengganggu keturunan Nabi Adam, guys. Ya, kita-kita ini ya manusia. Iblis akan selalu mengajak ke dalam kemaksiatan dan dosa supaya manusia-manusia yang terjerumus bisa menjadi teman-teman si iblis di neraka kelak, guys. Jadi kalian harus hati-hati dan mempertebal keimanan kalian, guys. Nanti iblisnya di sana juga ikut-ikutan disiksa, guys. Jadi nggak cuma ngeliatin kalian aja, enggak. Kan dia ini pengkhianat dan di nerakanya nggak sehari 2 hari ya, guys ya. Gue kira nginep di hotel. Ini selamanya, guys. Ya. Abadi. Abadi. Apalagi yang itu tadi menyekutukan Allah itu, dah VIP ya, guys. Neraka jalur VIP tanpa hisab. Jahanam ya. Iya, jahanam gitu. Paling bawah, guys. Ini kalau bilang tadi, kita ini masih banyak dosanya. Iya, Kita ini manusia yang nggak luput dari kesalahan dan dosa, guys. Ini kan udah akhir zaman, dong. Dan sekarang kan orang itu kebanyakan malah ya perbuatannya kayak gitu, malah bersekutu dengan iblis pun mereka jabani hanya untuk kepentingan duniawi toh. Iya, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu yang itu sifatnya sementara, guys. Nah, itu dia tadi kisah yang sangat-sangat mengerikan, menyeramkan dari seseorang yang disamarkan namanya, yang dirasuki jin dan gak tanggung-tanggung dirasukinya itu 8 ekor jin. Dan ini kalau nggak salah mirip-mirip cerita video yang pernah kita lihat dulu, guys, pas kita awal-awal gitu. Orang yang diruqyah gitu pokoknya, pakai mukena gitu, guys. Sama banget kayak gitu. Tapi ya entah ya. Dan gimana menurut kalian tentang cerita itu tadi? Apakah serem? Atau mungkin kalian punya cerita-cerita yang serupa seperti itu, dirasuk-rasuki seperti itu? Kalian bisa banget share pengalaman kalian di bawah ya, guys ya. Tapi kalau cerita-cerita yang seperti ini dibandingkan cerita yang kayak penampakan pocong, diganggu kuntilanak, ini lebih serem, guys. Lebih serem ya. Nah, mungkin gitu aja, guys, perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Dan jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon. Atau mungkin kalian yang punya cerita-cerita serem, cerita-cerita hantu, bisa banget kirim ke DM Instagram kita, guys. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa aja mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.